3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Untuk video kali ini kita masih membahas tentang teori gulung dinamo. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, di video kali ini kita masuk ke bab 7 ya, di teori dasar gulung dinamo 3 pas. Nah, di bab 7 ini kita akan mengangkat judul tentang menghitung jumlah lilitan pada perubahan voltase. Untuk menghitung jumlah lilitan pada perubahan voltase, kita lihat keterangan di bawah ini. Jumlah lilitan pada suatu koil sebanding dengan nilai voltase yang dipakainya. Lebih tinggi voltase akan memerlukan lebih banyak lilitan. Sebaliknya, penurunan pada voltase memerlukan pengurangan jumlah lilitan. Pada gambar sebelah kiri, sebelah kiri di sini ada tanda panah ke arah kanan. Nah, dengan tulisan yang warna hijau voltase dan jumlah lilitan warna merah. Nah, hal ini kenapa? Karena mensimulasikan bahwa antara voltase dan jumlah lilitan itu sebanding lurus. Nah, kenaikan voltase maka memerlukan penambahan jumlah lilitan. Nah, dan sebaliknya pada sebelah kanan saya simulasikan tanda panah ke kiri, ya kan? Dan jumlah lilitan juga sama sebanding lurus ke arah kiri. Artinya voltasenya turun, maka jumlah lilitannya juga dikurangin. Seperti itu. Nah, setelah memahami itu, maka keluarlah rumus seperti di bawah ini, yaitu jumlah lilitan baru. Nah, jumlah lilitan baru sama dengan voltase baru dibagi voltase semula dikali jumlah lilitan semula. Oke, dipahami dulu ya. Sekali lagi, jumlah lilitan baru sama dengan voltase baru dibagi voltase semula dikali jumlah lilitan semula. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1 ya. Sebuah koil starter magnetik 380 volt 60 Hz mempunyai jumlah lilitan 1500. Berapakah banyak lilitannya jika digunakan pada jaringan listrik 560 volt dengan 60 Hz? Oke, jawab. Kita sederhanakan ya. Jumlah lilitan semula adalah 1500 lilitan dengan voltase 380 volt dengan frekuensi 60 Hz. Nah, maka jumlah lilitan barunya adalah, sesuai dengan rumus di awal tadi, gitu kan. Jumlah lilitan baru sama dengan 560 dibagi 380, ya kan. 560 ini adalah jaringan listrik baru atau voltase baru, gitu kan. Voltase baru dibagi voltase semula. Voltase barunya adalah 560, sedangkan voltase sebelumnya adalah 380 dikali 1500, maka hasilnya adalah 2210 lilitan. Seperti itu. Jadi ketika perubahan voltase itu naik, maka jumlah lilitan juga akan naik. Yang tadinya 1500 menjadi 2210 lilitan. Oke. Jadi jumlah lilitan barunya adalah 2210 lilitan pada voltase 560 volt 60 Hz. Seperti itu ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Nanti ketika ada soal voltasenya turun, maka jumlah lilitannya juga akan turun. Oke, setelah menghitung soal yang tadi, gitu kan, timbul pertanyaan begitu. Apakah luas alurnya dapat menampung jumlah kawat yang baru pada perubahan voltasenya, gitu kan? Ya, ginilah, logikanya seperti ini. Sebuah alur atau slot, gitu kan. Ketika ada perubahan jumlah lilitan atau penambahan jumlah lilitan, gitu kan. Apakah luas alurnya dapat menampung jumlah kawat yang baru? Nah, gitu kan. Jika tidak, gitu kan. Jika alurnya tidak dapat menampung jumlah kawat baru, maka ini langkah-langkahnya ya. Artinya di sini harus ada yang dirubah karena luas penampang kawat yang besar, gitu kan. Yang sebelumnya
jumlahnya sedikit gitu kan, akan menjadi banyak. Sedangkan alurnya itu tidak bisa dirubah, tetap gitu lah, atau tetaplah bahasanya begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini langkahnya adalah yang pertama, ini yang kotak ini ya, maka harus melakukan perubahan pada luas penampang kawat atau diameter kawat. Dengan catatan mengganti kawat dengan yang lebih kecil atau lebih besar dengan tanpa merubah resistansi dan jumlah lilitan dari hasil perhitungan perubahan ke voltase baru. Oke, dipahami ya. Nah, bagaimana caranya, gitu kan? Merubah diameter kawat atau luas penampang kawat tanpa merubah resistansi dan jumlah lilitan dari hasil hitungan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang kotak pertama ini nih. Nah, untuk yang kedua, nih, kotak kedua itu, nah, kita perlu tambahkan data analisa sebelumnya. Nah, seperti diameter kawatnya berapa, resistansinya berapa, luas alurnya berapa, gitu kan. Itu harus dimasukkan atau dianalisa lagi datanya atau dikeluarkan ya, karena kan pada soal yang tadi itu belum ada diameter kawatnya berapa, resistansinya berapa gitu kan, luas alurnya berapa, seperti itu. Nah, kita akan melakukan penghitungan, ya kan? Tadi pada soal yang tadi, ya kan, sebelumnya nomor 1 itu, nah, jumlah lilitan semula adalah 1.500 lilitan pada voltase 380 volt dengan 60 Hz. Misalnya, nah di sini kan misalnya ya, atau contohnya gitu kan, data tambahannya adalah gitu kan. Data tambahannya adalah diameter kawatnya sama dengan 0,4. Nah, resistansi semula dari pengukuran ampermeter sama dengan 50 ohm, gitu kan. 50 ohm ya. Nah, apabila tidak ada pengukuran ampermeter, nah maka saya sudah buat di video di bab yang sebelum ini ya, di bab 6 gitu kan, ada bagaimana cara menghitung resistansi kawat sebelum dipasang. Nah, ini itu bisa nanti untuk menghitung atau memperkirakan berapa ohmnya gitu jika kawat tersebut sudah dibuka gitu, sudah dibongkar, kan tidak ada data, maka harus dihitung dulu resistansinya dengan cara buka di bab 7 ya. Di bab 6, sorry. Buka di bab 6 itu ada cara bagaimana cara menghitung resistansi coil atau kawat yang akan dipasang pada dinamo. Nah, dan yang ketiga di sini luas alurnya penuh dengan jumlah kawat 1.500 lilitan, tidak ada space. Nah, artinya dengan 1.500 lilitan ini ya kan, dia itu sudah full dalam alurnya, ya kan. Biasanya kan ada yang diganjal bambu, ada yang semacam PCB diganjal model apa ya, bahan PCB seperti itu dan lain-lain, asbes ya. Selain dari menggunakan mika atau kertas nomek. Nah, ini kondisinya full, sudah tidak bisa ditambah lagi kawatnya. Maka ini harus diubah. Ya kan, harus diubah. Bagaimana caranya? Nah, kan sudah ditemukan tadi jumlah lilitan barunya adalah 2.210 lilitan pada voltase 560 volt, 60 Hz. Nah, kan bagaimana caranya? Nah, di sini langkah-langkah untuk perubahannya adalah satu nih, hitung resistansi barunya, ya kan? Berapa resistansi barunya gitu kan. Nah, yang kedua setelah itu hitung luas penampang kawat semula. Nah, luas penampang kawat semulanya berapa nanti. Yang ketiga, hitung kawat penggantinya gitu kan. Kawat penggantinya diameter berapa? Seperti itu. Oke, kita akan hitung atau jawab pada pertanyaan nomor 1. Nah, resistansi barunya adalah, nah di sini ya, resistansi barunya adalah
2210 lilitan gitu kan dibagi 1500 lilitan. Nih, 1500 lilitan itu adalah lilitan semula, sedangkan 2210 adalah lilitan baru dikali 50 ohm. Nah, dikali 50 ohm sama dengan 73,66 ohm. Nah, jadi resistansi pada 2210 lilitan ya kan, pada 2210 lilitan barunya adalah 73,66 ohm ya. Ini rumus mencari resistansi barunya. Nah, sedangkan yang kedua, nah berapa luas penampang kawat semulanya? Nah, luas penampang kawat semulanya adalah rumusnya V dikali R dikali R atau V kali R kuadrat. Nah, jari-jarinya adalah setengah kali diameter, maka setengah kali 0,4 karena kan tadi diameternya itu 0,4. Nah, sama dengan 0,2 mm. Nah, jadi gitu kan. V itu 3,14 dikali 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,1256 mm persegi. Ini adalah luas penampang kawat semula. Nah, sedangkan yang ketiga, nih, kawat penggantinya adalah A. Di sini A itu bagaimana berapakah panjang kawat semula gitu kan dalam satuan meter, atau panjang kawat semula berapa meter gitu kan. Sedangkan yang B, gunakan rumus hambatan kawat penghantar seperti itu ya kan. Nah, rumus hambatan kawat penghantar adalah seperti di bawah ini. Nah, rumusnya adalah R sama dengan rho dikali L dibagi A. Nah, gitu. Nah, kalau mencari resistansi atau tahanan atau hambatan. Resistansi sama dengan atau hambatan sama dengan rho dikali L dibagi A. Nah, sedangkan kalau mau mencari luas penampang dibalik ya kan. Kalau mau mencari luas penampang, maka rumusnya adalah rho dikali L dibagi R ya. Nah, jika yang dicari luas penampang itu kan artinya berarti resistansi sudah ada, panjang kawatnya sudah ada. Nah, sedangkan L ini adalah panjang kawat. Nah, untuk mencari L gitu kan, yaitu dengan cara L sama dengan R dikali A dibagi rho gitu kan. R gitu kan. Lihat di sebelah kanan keterangannya, R sama dengan hambatan atau ohm. P kecil ini adalah dibaca rho gitu kan. Rho sama dengan hambatan jenis. Hambatan jenis tembaga adalah 0,0175 mm persegi per meter. Ini acuannya ya, acuan untuk hambatan jenis tembaga. Sedangkan L itu kan sama dengan panjang kawat gitu kan, dan A adalah luas penampang kawat dalam satuan milimeter persegi seperti itu. Nah, yang akan kita cari adalah L atau panjang. Untuk menghitung luas penampang kawat barunya, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang kawat sebelumnya yang tertampung dalam alurnya gitu kan, yang sudah penuh gitu kan. Alurnya tadi kan dengan 1500 lilit itu sudah penuh, yaitu dengan cara mengkonversikan nilai resistansi menjadi panjang kawat dalam satuan meter. Bagaimana caranya gitu. Oke, lanjut. Rumus hambatan kawat penghantar tadi, kita akan mencari panjang kawat. Nah, di sini L gitu kan. L sama dengan R dikali A dibagi rho atau hambatan jenis. Nah, maka panjang kawat lama adalah panjang kawat lama sama dengan 50, tadi adalah resistansinya 50 ohm dikali 0,1256.
Nah, 0,1256 ini adalah diameter 0,4. Nah, itu kan artinya luas penampang dari diameter kawat 0,4 dibagi rho. Rho di sini adalah hambatan jenis tembaga. Ya, hambatan jenis tembaga itu acuannya adalah 0,0175. Nah, dari mana acuan ini? Nah, silakan dicari di tabel hambatan jenis, itu ada ya, aluminium, tembaga dan lain-lain. Nah, di sini saya hanya memunculkan tembaga saja dengan 0,0175. Oke, 50 dikali 0,1256 dibagi 0,0175. Maka hasilnya adalah 358,85 meter. Panjang kawat lamanya sudah ditemukan. Nah, setelah itu baru lanjutkan mencari atau menghitung luas penampang kawat barunya. Nah, bagaimana caranya? Untuk mencari luas penampang yaitu dengan cara A sama dengan rho dikali L dibagi R. Nah, ya kan? Jangan lupa, tadi kan sudah dimunculkan rumus-rumus hambatan kawat menghantar. Nah, luas penampang barunya adalah itu kan 0,0175 atau rho 0,0175 L yang tadi sudah ditemukan kan panjang kawatnya yaitu 358,85 meter. Nah, R-nya adalah 73,66 ohm. Ini juga sudah dihitung tadi kan. Nah, di sini kita akan kalikan 0,0175 dikali 358,5 dibagi 73,66 ohm. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 0,0855 mm persegi. Nah, ini adalah luas penampang barunya. Nah, setelah ditemukan luas penampang barunya, berapakah diameter kawatnya? Untuk mengkonversi ke diameter, gitu kan, maka kita konversikan dari luas penampang ke diameter, yaitu dengan cara, nah ini rumusnya nih, diameter sama dengan gitu kan 2 akar luas penampang dibagi pi. Nah, V-nya itu adalah 3,14 ya, kita pakai yang itu. Atau bisa juga 22/7 gitu. Maka diameter sama dengan 2 dikali akar 0,08525 dibagi 3,14 sama dengan 0,32954 milimeter gitu. Nah, ini artinya sudah menjadi diameter kawat gitu kan. Jadi diameter kawat barunya adalah kita bulatkan 0,3 mm. Karena 0,32 itu kan nggak ada ya. Kalau kita cari itu kayaknya sih nggak ada. Saya belum pernah menemukan gitu. Adanya 0,3. Maka gitu kan kita bulatkan menjadi 0,3 mm. Seperti itu. Nah, maka kita rangkum nih hasil penghitungan yang tadi. Nah, dirangkum. Data semulanya, lihatlah perubahannya seperti apa. Data semulanya adalah jumlah lilitan semula sama dengan 1.500 lilitan dengan 380 volt, frekuensi 60 Hz. Nah, diameter kawat sama dengan 0,4 mm atau 0,40 mm. Resistansi semula dari pengukuran ampermeter sama dengan 50 ohm. Nah, 50 ohm. Maka data barunya adalah, nah ini data barunya, lihat ya. Nah, yang atas yang berubah itu saya kasih tulisannya warna biru, sedangkan yang bawah saya kasih warna merah. Jumlah lilitan barunya adalah
2210 lilitan. Itu kan dengan voltase 560 volt. Frekuensinya tetap 60 Hz. Diameter kawatnya yang semula 0,4 menjadi 0,3 ya. 0,3 mm dan resistansi barunya adalah 73,66 ohm gitu. Nah, ini adalah referensi untuk merubah jumlah lilitan gitu. Dan merubah jumlah lilitan dengan merubah diameter kawat atau luas penampangnya gitu. Yang jadi acuan adalah resistansi. Jadi jangan sampai merubah jumlah lilitan dari hasil penghitungan dengan resistansinya gitu. Jadi jumlah lilitan baru sama resistansinya gitu kan, hasil penghitungan itu nggak boleh berubah gitu kan. Apakah bisa, contohnya begini, apakah bisa diameter kawatnya jangan 0,3 gitu kan. Nah, kita ganti 0,25 atau 0,35. Nah, silakan kalau ada yang jika ada referensi rumus untuk menghitung hal tersebut, kita akan saling berbagi lah. Nah, lanjut biar lebih paham ya. Kita buat 2 soal nih. Soalnya lumayan panjang gitu. Nah, sebuah motor 3 pas 380 volt ya kan, 60 Hz. Nah, diameter kawatnya adalah 0,60 mm dengan resistansi 4 ohm. Sambungannya adalah star. Memerlukan perubahan gulungan guna dipasang pada jaringan 290 volt. 60 Hz. Jika setiap koilnya terdapat 60 lilitan, berapakah banyak lilitan yang diperlukan pada voltase yang baru? Ya. Nah, coba kita lihat. Jumlah lilitan semula adalah, sederhanakan dulu nih. Jumlah lilitan semula adalah 60 lilitan pada voltase 380 volt 60 Hz. Maka jumlah lilitan barunya adalah, nah ini voltase baru dibagi voltase semula gitu kan, dikali jumlah lilitan sebelumnya atau lilitan semula. Maka 290 dibagi 380 dikali 60 sama dengan 45,7 lilitan. Nah, kita bulatkan saja. Jadi jumlah lilitan barunya adalah 45 lilitan pada voltase 290 volt pada frekuensi 60 Hz. Seperti itu. Setelah dihitung menggunakan rumus, ternyata gitu kan, jumlah lilitannya berkurang. Dalam hal ini akan terjadi kekosongan pada alurnya yang bisa menyebabkan banyak kerugian, yaitu bagaimana caranya supaya mengurangi kerugian tersebut atau mengisi kekosongan pada alur tersebut gitu. Nah, caranya adalah, di sini harus melakukan perubahan pada luas penampang kawat atau diameter kawat dengan catatan mengganti kawat dengan yang lebih kecil atau lebih besar tanpa merubah nilai resistansi dan jumlah lilitan dari hasil penghitungan perubahan ke voltase baru. Ya, meskipun kawatnya berubah, tapi resistansi dan jumlah lilitannya tidak boleh berubah. Seperti itu. Ya. Artinya gitu kan, ketika pengurangan lilitan ini atau pengurangan jumlah lilitan ini akan terjadi kekosongan gitu kan. Kosong, alurnya itu kosong. Di situ akan terjadi banyak kerugian. Kita hitung ulang ya. Bagaimana caranya? 1. Jumlah lilitan semula adalah 60 lilitan pada voltase 380 volt pada frekuensi 60 Hz. Nah, diameter kawat sama dengan 0,60 mm. Nah, resistansi semula dari pengukuran ampermeter adalah 4 ohm gitu.
Nah, jumlah lilitan barunya adalah 45 lilitan pada voltase 290 volt, frekuensi 60 Hz. Nah, langkah-langkah untuk perubahannya adalah seperti yang soal nomor satu tadi, ya kan? Hitung resistansi barunya. Yang kedua, luas penampang kawat semula berapa, gitu kan? Yang ketiga, hitung kawat penggantinya. Kita lanjutkan. Resistansi barunya adalah, ya kan, jumlah lilitan baru adalah 45 lilitan, ya kan, dibagi 60 lilitan semula dikali 4 ohm. Nah, di sini 4 ohm itu resistansi semula. Maka hasilnya adalah 3 ohm. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Nah, yang kedua, luas penampang kawat semula berapa? Nah, di sini rumusnya adalah V dikali R dikali R atau V dikali R kuadrat. Nah, jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Nah, setengah kali 0,6 sama dengan 0,3 mm. Nah, maka luas penampangnya adalah 3,14 dikali 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,2826 mm persegi. Oke, 2 pertanyaannya sudah kejawab. Lanjutkan. Yang ketiga. Nah, sekarang kita akan menghitung kawat penggantinya. Nah, kawat penggantinya adalah dengan cara 1, ya, ini atau A. Panjang kawat lama berapa meter? Yang B. Gunakan rumus hambatan kawat penghantar. Untuk menghitung luas penampang kawat barunya, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang kawat sebelumnya yang tertampung dalam alurnya, yaitu dengan cara mengkonversikan nilai resistansi menjadi panjang kawat dalam satuan meter. Bagaimana caranya? Di sini, rumus hambatan kawat penghantar untuk mencari panjang kawat atau L, gitu kan, sama dengan R dikali A dibagi rho. Panjang kawat, maka panjang kawat lama adalah 4 dikali 0,2826. Gitu kan. 4 ini adalah resistansi sebelumnya dikali A luas penampang sebelumnya dibagi rho. Rho ini hambatan jenis tembaga. Maka 4 kali 0,2826 dibagi 0,0175 sama dengan 64,59 meter. Seperti itu. Nah, setelah panjang kawatnya ditemukan, maka kita akan melanjutkan untuk menghitung luas penampang kawat barunya. Nah, luas penampang kawat barunya adalah, gitu kan, A sama dengan rho dikali L dibagi R. Maka luas penampang barunya adalah 0,0175 dikali 64,59 dibagi 3. Ya kan? Ini resistansi barunya adalah 3 tadi kan. Maka luas penampang barunya adalah sama dengan 0,0175 dikali 64,59 dibagi 3 sama dengan 0,37677 mm persegi. Nah, lalu kita akan konversikan ke diameter, gitu kan. Karena ini masih dalam bentuk luas penampang. Maka rumusnya adalah diameter sama dengan 2 dikali akar luas penampang dibagi V. Maka diameter sama dengan 2 dikali akar 0,37677 dibagi 3,14 sama dengan 0,8950 mm, gitu kan. Ini sudah satuannya milimeter. Jadi diameter kawat barunya adalah 0,65 mm dibulatkan. Seperti itu. Nah, ini diameter kawatnya sudah ditemukan, yaitu 0,65 mm. Nah, rangkumannya adalah seperti di bawah ini. Data semula dengan jumlah lilitan semula sama dengan 60 lilitan dengan voltase 380 volt dengan frekuensi 60 Hz. Diameter kawat sama dengan 0,60 mm. Nah, resistansi semula dari pengukuran ampermeter adalah 4 ohm.
Nah, gitu kan. Maka data barunya adalah jumlah lilitan barunya adalah 45 lilitan pada voltase 290 volt. 6 dengan frekuensi 40 Hz. Nah, ini lilitannya berubah ya. Dari 60 lilit gitu kan menjadi 45 lilitan. Nah, voltasenya dari 380 ke 290 gitu. Diameter kawatnya adalah gitu kan 0,65 mm. Nah, untuk kawat barunya. Yang sebelumnya adalah 0,60 mm. Nah, kawat barunya adalah 0,65 mm. Nah, resistansi barunya adalah dari hasil penghitungan yaitu 3 ohm. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba ya rumus ini. Apabila ada pertanyaan, apakah benar 0,65 itu masuk? Gitu kan? Silahkan dicoba, gitu kan? Tapi harus diperhatikan ya. Nah, pada dinamo 3 pas ada banyak variasi atau cara ketika terjadi perubahan voltase. Nah, salah satunya yaitu dengan mengubah sambungan atau salah satunya adalah dengan cara mengubah sambungan dari star ke delta, dari star ke double star, atau dari delta ke double delta, atau merubah sambungan seri dan paralel. Ya, itu sangat memungkinkan pada dinamo 3 pas. Nah, kita bisa menyesuaikan voltase yang ada gitu kan. Ini contoh seperti data di bawah ini kita lihat. Nah, ini sambungan star. Nah, sambungan starnya adalah 380 volt. Nah, misalkan seperti itu ya. Maka sambungan double starnya adalah 190 volt gitu. Maka sambungan deltanya adalah 220 volt gitu kan. Sedangkan sambungan double deltanya adalah 110 volt. Nah, dari mana ini gitu kan? Ini nanti akan dibahas di video selanjutnya ya, mengenai sambungan atau sirkuit seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kesimpulannya ketika melakukan perubahan luas penampang kawat atau diameter kawat, acuannya adalah jangan merubah nilai resistansi dan jumlah lilitan hasil penghitungan. Nah, karena hal ini akan berdampak pada daya atau horsepower yang dihasilkan. Gunakan rumus hambatan kawat penghantar untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Artinya, meskipun ada perubahan diameter kawat, gitu kan. Tetapi jangan sampai merubah resistansi dan jumlah lilitan hasil penghitungan. Kalau ini dirubah, itu akan berdampak pada daya atau horsepower. Ya kan, termasuk ya tanpa menghitung atau hanya feeling gitu kan. Nah, makanya saya buat ini untuk referensi teknisi-teknisi dinamo ya, sambil belajar bersama-sama seperti itu ya. Ini teori atau argumen yang saya keluarkan berdasarkan pengalaman dan hasil rekapan atau pembacaan pada buku atau buku-buku atau artikel-artikel tentang elektromotor seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap dukung channel UJM Teknik ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.